Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartika Sari. Saya dari Fakultas Pendidikan Ilmu Ekonomi di Universitas Pancasila Bekasi. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan menjawab beberapa soal tentang sejarah filsafat ilmu pendidikan. Yang pertama, jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan, idealisme, materialisme, dan realisme. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisika yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang melainkan dari apa yang tampak pada permukaannya. Secara umum, kata idealis berarti yang pertama, seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta menghayatinya. Yang kedua, orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Selanjutnya, materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang mengatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi, dan semua fenomena adalah hasil interaksi materi. Materi adalah satu-satunya substansi sebagai teori materialisme termasuk paham ontologi monistik. Ada pula realisme. Realisme merupakan salah satu pemikiran aliran klasik yang disandarkan kepada Aristoteles yang memandang dunia dalam tema material. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realitas ialah fisik dan juga roh yang bersifat hal fisik dan rohani. Yang kedua adalah jelaskan makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Aliran filsafat pendidikan, ada banyak aliran filsafat yang tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Pendidikan yang telah dikenal luas oleh para ahli pendidikan. Pertanyaan yang ketiga adalah, menurut saudara, bagaimana praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskan dengan contoh. Filsafat pendidikan menjadi ruang inspirasi khususnya bagi para pendidik dalam melaksanakan ide-ide tertentu. Dalam pendidikan, seperti kemana pendidikan diarahkan, siapa yang patut menerima pendidikan, bagaimana cara mendidik, serta apa peran pendidikan. Peran analisis yaitu memeriksa secara teliti bagaimana bagian-bagian pendidikan agar dapat diketahui secara jelas validasinya. Contoh, perspektif. Filsafat pendidikan memiliki makna perspektif atau memberi pengaruh kepada pendidik dalam soal apa dan mengapa pendidikan itu. Peran investigatif, memeriksa dan mengkaji kebenaran suatu teori pendidikan. Lalu untuk yang terakhir, ini adalah penjelas. Lalu untuk soal yang terakhir adalah, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Peningkatan pemerataan atau kesempatan pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerataan berasal dari kata rata yang artinya meliputi seluruh bagian, tersebar ke segala penjuru, dan sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, perbuatan melakukan pemerataan terhadap kelaksanaan
pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Yang selanjutnya, peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Padahal, hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi belajar yang tidak optimal, penghasilan skor hasil ujian yang baik, maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang soal yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.